Di sini ada hal yang ayat ini mengingatkan saya bahwa Yesus yang sendiri memikul dosa saya di dalam tubuhnya, dan di sini mengingatkan bahwa kehidupan saya adalah kehidupan yang berdosa, dan di sini ada kebaikan Allah yang memang Allah kerjakan di dalam diri Yesus. Dia mati di kayu salib supaya saya yang telah mati terhadap dosa karena salib hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh. Di sini saya mengingat bahwa dahulu saya sesat seperti domba, tetapi sekarang saya telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa saya. Jadi jiwa saya merasakan kedamaian ketika kehidupan saya boleh ada di dalam kehidupan, di dalam tangan, di dalam pemeliharaan Allah sendiri ya. Itu adalah hal yang katakan luar biasa ketika mengingat ayat ini. Dan ketika tidak mengingat kebaikan Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan saya jadi mengalami penuh kesesakan di dalam batin. Karena ini setiap hari saya perlu diingatkan oleh pembacaan firman Tuhan ya. Jadi bukan oleh karena saya mengalami takut mengalami kematian, tak mati sih takut, tapi maksudnya ada perasaan damai sejahtera ya kalau sampai dipanggil ya. Dan setiap hari saya perlu diingatkan, dan bukan karena saya ingin melayani, bukan, tetapi saya perlu diingatkan karena memang bawaan saya itu sesuatu yang tidak membangun, kurang lebih ya. Jadi ada sesuatu di dalam diri saya yang katakan ketika tidak bergantung kepada Roh Kudus, kepada Roh Allah yang selalu menghidupkan, itu bawaannya adalah sesuatu yang katakan mengeluh, kemudian tidak bersyukur. Itulah yang memang melekat pada kehidupan saya gitu ya. Dan itulah yang katakan bercokol atau diam di dalam kehidupan saya. Jadi saya perlu diingatkan. Jadi Roh Kudus itu menjadi suatu penasihat yang ajaib dan hidup di dalam diri saya ketika pertama kali saya percaya kepada Yesus. Di sini diingatkan, Tuhan terima kasih karena saya dulu sebelum mengenal, memang pengenalan saya akan Allah dimulai ketika waktu masih SMP ya. Tetapi di situ ketika dari SMP sampai sekarang saya melihat ya Tuhan terima kasih buat pekerjaan yang Kau kerjakan, dan itu memberikan satu sukacita ya, memberikan satu sukacita dan melihat perubahan yang memang Allah kerjakan di dalam kehidupan saya. Terus sampai detik ini kebaikan-kebaikan Allah perlu saya ingat bagaimana pekerjaan Yesus di dalam kehidupan saya, mengenai baik di dalam pemikiran dan sebagainya, itu membentuk bagaimana saya harus hidup, bagaimana saya harus bertindak. Ya, biarlah mengingat kebaikan Allah adalah sesuatu yang perlu kita lakukan, karena itulah yang katakan memberikan kesegaran, memberikan ucapan syukur bahwa Allah sudah mengerjakan suatu pekerjaan yang indah dalam kehidupan setiap kita ya. Oke, izinkan sekali lagi saya untuk berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan hari ini di dalam tangan Tuhan untuk kami boleh belajar. Ada semangat yang baru, ada ucapan syukur yang baru oleh karena ada Roh Allah memberikan sesuatu yang baru setiap hari. Kami bersyukur hari yang kami jalani adalah hari yang baru, dan kami mau berjalan bersama Allah. Kami mau melibatkan Allah di dalam perencanaan kami, dalam proses pembelajaran kehidupan, pembelajaran kami. Dan saat ini kami melibatkan Allah, isi kami dengan sukacita,
pulihkan kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita lanjut dengan review mengenai ikatan kimia. Sebelum review, ini mau memberikan